Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan segar untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 21 Juni 2022. Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 hingga 20 demikian. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Mudah berubah. Saudara-saudaraku, apakah pernah bertanya mengapa orang yang sudah pernah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan setia ke gereja, pada akhirnya beralih dan meninggalkan Tuhan? Bahkan bukan hanya itu, ada yang sudah terlibat dalam pelayanan dengan setia, tapi toh akhirnya pada suatu waktu juga berubah setia. Dalam renungan pagi hari kemarin, kita telah mendengarkan bagaimana Paulus dan Barnabas dipakai oleh Tuhan membuat banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mereka kagum akan kesanggupan mereka dan kuasa yang mereka miliki untuk membuat mujizat. Puncaknya ketika mereka menyaksikan seorang lumpuh sejak lahir dapat berjalan dengan gagahnya. Sampai-sampai penduduk Listra menganggap Paulus sebagai dewa Hermes dan Barnabas adalah dewa Zeus yang turun dari langit. Hingga imamnya datang untuk membawa persembahan beberapa ekor lembu yang telah dihiasi dengan kerangan bunga. Lalu orang-orang mengikuti dari belakang sambil bernyanyi-nyanyi. Mereka takjub betapa hebatnya kuasa pelayanan yang mereka lakukan. Mereka kagum sebab menyaksikan mujizat yang tak pernah mereka lihat sebelumnya ini betul-betul terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam kegembiraan itu, saudara sekalian, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium untuk menghasut orang banyak itu agar menentang Paulus. Tak lama kemudian, orang-orang yang tadinya memuja-muja Paulus dan kagum terhadap mereka berdua termakan oleh hasutan. Akhirnya, dalam hitungan menit mereka melempari Paulus dan Barnabas dengan batu dengan kebencian yang besar. Dalam kebencian yang besar mereka menyiksa Paulus dan Barnabas dan menyeretnya keluar kota. Hati rakyat cepat sekali berubah. Mengapa? Karena sesungguhnya iman mereka sebenarnya masih dangkal. Mereka hanya mengagumi Paulus dan Barnabas karena mujizat-mujizat yang telah mereka lakukan, tapi bukan tertarik pada isi berita yang disampaikan Paulus dan Barnabas. Itu sebabnya mereka mudah dipengaruhi. Kekaguman mujizat yang mereka saksikan ternyata belum dapat membuat mereka mengenal atas nama siapakah orang itu disembuhkan. Kuasa dari manakah yang dimiliki Paulus dan Barnabas hingga dapat melakukan pelayanan yang hebat itu. Itulah sebabnya, saudara sekalian, ketika orang-orang Yahudi datang untuk menghasut mereka, ternyata mereka termakan. Dan pada akhirnya mereka pun berubah pikiran, berubah setia terhadap Paulus dan Barnabas. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengaku dan secara lahiriah kelihatan percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus, belum tentu pengenalannya kepada Tuhan Yesus sudah cukup. Belum tentu semua itu dilakukan karena ia mengenal siapa yang diberitakan oleh para nabi itu dan para rasul itu. Bagaimana kalau mereka hanya tertarik karena apa yang dapat disebut mujizat? Bagaimana kalau mereka hanya tertarik pada hal-hal spektakuler dan tidak selalu memimpin pada pertobatan? Saudara sekalian, dari sini kita dapat belajar bahwa mujizat tak selalu memimpin orang untuk bertobat. Saudara-saudaraku, semoga setiap kali kita hadir dalam ibadah-ibadah, janganlah hanya tertarik pada orang yang memberitakannya, lebih daripada yang diberitakan. Tidaklah mengherankan jika ada orang-orang yang beragama Kristen hanya mengagumi orang-orang tertentu, tetapi menyepelekan orang-orang lain. Semoga Roh Kudus menolong kita, saudara sekalian, untuk mendengar sabda Kristus lebih dalam dan tekun mempelajarinya,
sehingga kita semua tertarik pada berita Injil dan bukan pada pemberita sebagai alat, sebagaimana kesaksian Paulus dan Barnabas bahwa kami hanyalah manusia biasa. Kita tidak mendewa-dewakan orang-orang tertentu. Kita semua fokus pada pengajaran para hamba-hamba Tuhan yang dipakai, agar kita menjaga kemurnian hati kita mendengar Injil melalui pemberitaan semua hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan. Hanya dengan cara ini, saudara sekalian, kita tidak akan mudah berubah setia, bahkan meninggalkan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa kami sudah bangun pada pagi ini dengan sehat. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah siap untuk menuntun kami menelusuri hari ini dengan kegiatan-kegiatan kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah membekali kami. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh fokus kepada isi berita Injil. Tolonglah kami ya Bapa supaya kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Dan kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami tidak tertarik kepada pemberita Injil lebih daripada kami tertarik kepada firman-Mu yang diberitakan. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh diingatkan supaya kami fokus, bertumbuh, berakar di dalam Injil yang kami terima, agar kami tak mudah berubah setia. Kami berakar dan bertumbuh di dalam Dikau, dan iman itulah yang mempengaruhi seluruh hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, yang masih tetap setia untuk mengikuti renungan pagi. Diberkatilah pertumbuhan iman mereka. Diberkatilah mereka semua dalam pelayanan dan dalam tugas-tugas yang mereka emban setiap saat. Diberkatilah mereka dalam tugas-tugas pelayanan mereka di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memimpin dalam menunaikan semua tugas pelayanan kami masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani dalam masyarakat kemana Tuhan pimpin kami. Kiranya mereka semua tetap setia kepada Tuhan dalam segala perkara, menyaksikan kebenaran Injil-Mu, bertumbuh, berakar di dalamnya. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu pada pagi ini ya Bapa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu memberikan penguatan batin, bahwa Engkau ada, Engkau memberkati mereka dan kami semua dalam menghadapi segala situasi hidup kami. Sama seperti Tuhan selalu menjaga Barnabas dan Paulus dalam pemberitaan Injil-Mu, Engkau juga akan tetap menjaga kami anak-anak-Mu dalam bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami apapun yang sedang terjadi yang kami hadapi sekarang ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.